sedikit-sedikit nutupnya biar auratnya nggak kebuka. Nah begitu, udah kan ini lepasin gitu. Tuh kalau mayatnya perempuan agak ke tengah, nah gitu ya. Anu salajengna anu kusim kuring dipihormat bapa miwah ibu sareng para pemuda anu dina danget ayeuna hadir dina ieu tempat, dina ieu saah, dina ieu waktos, dina raraga nyuplih ilmu Allah anu bag-bagana mah ibu bapak terang bag-bagan bilih teh ieu mah kedah sering diterjemahkan pengen tanya cek bahasa santri mah apa bag-bagan teh bab lah. Islam teh sampurna Pak. Islam teh syariat anu sampurna. Kumagi sampurna kudu dipelajari kesempurnaannya gitulah. Kudu dipelajari dengan ilmunya. Belajar nama tiasa di mana wae. Tiasa baca nyalira, tiasa ngaos, tiasa masanten, tiasa tolabul ilmi, tiasa mingonan, bulanan, ngaos nama. Nu penting mah dipelajari syariat Islam anu sampurna teh. Tah bag-bagan bakal dibahas dina danget ayeuna nyaeta bab mayit, bab permautan. Ibu bapak sieun teu kana maot? Sieun teu? Sieun punya? Oh, sami Bu, abi komo abi Bu. Dina ayat anu kusim kuring tadi didugikeun aya unggalna kieu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap awak-awakan, awak-awakan terang Bapak Ibu awak-awakan ya. Sabangsaning awak-awakan nu aya nyawaan bakal ngaraosan ngarasaan nu namina maut. Ngaran-ngaranna maut eta nempel dina awak-awakan anu aya nyawaan. Awak-awakan teh Bu makhluk hidup bahasa urang nama. Eta mah awak-awakan teh bahasa siloka. Disebut teh awak-awakan. Gitu. Naon atuh makhluk hidup teh? Nya makhluk hidup anu aya nyawaan pasti dha'iqatun. Dha'iqatun teh kalimah anu dicanak tina cek para santri keun we ibunya bari ngaos sakedik punya cek para santri mah dha'iqatun teh nyaeta kalimah isim anu dicanak tina kalimat daqa yadzuku dzuk hartina ngarasaan ngalaman ngaraosan. Jadi Bu pomi ngaraosan tuangan dzuk nah aya hadis dzuk min ta'amin raosan atau sakedik tuangan teh bahasa duk gitu sam. Nu disebut maut oge disebut dha'iqatun hartina ngarasaan nu sakabe awak-awakan nu aya nyawaan bakal ngaraosan anu namina maut. Presiden Prabowo bakal maut dahirup. Wakilna Bapak Gibran bakal maut gitu ya. Bahasa Indonesia siapa lagi yang bakal mati? Semua yang bernyawa bakal ditranslate Pak. Itu ada permintaan request translate ke bahasa internasional. Siapa lagi yang bakal mati? Para menteri bakal mati. Para gubernur mati, rakyat siga urang mati, abdi anu kasep mati, ibu-ibu anu garelis mati, bapak-bapak anu karasep mati. Tah itulah namanya mati, bakal merasakan kullu nafsin dha'iqatul maut dan itu pasti Pak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau mati itu sudah datang, tidak bisa telat,
tidak bisa ditunda, dan dia juga bisa dipercepat. Jadi yang namanya mati itu tidak bisa dipercepat, tidak bisa juga ditunda. Itulah mati. Ya. Nah, itulah mati, Bu. Tapi sekarang akan ngebahas mati-mati lah, sieun lah. Kayak lah urusan maut lah, urusan malaikat. Jadi mati itu tong dihayang-hayang, tong dimungbung. Jangan ditakuti, juga jangan dipercepat, ingin dipercepat datangnya lah, tegenahnya, gitu ya. Gitu ya, itu namanya mati. Yang pasti mati bakal datang. Yang mesti dilakukan bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan diri kita sebelum mati. Kan habis dah bab mati, Pak. Yang kedua, bagaimana kita bagi orang yang hidup mengurus orang yang mati. Dialungkan, dipindang. Bagi kita sebagai umat Islam dengan memiliki syariat yang sempurna, punya syariat, memiliki syariat supaya bagaimana tata cara mengurus jenazah, mengurus orang yang mati. Nah, sebagai umat Rasulullah, Bu, Pak, kita dituntut memiliki keterampilan bagaimana cara mengurus yang meninggal, yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal ini kita urus selayaknya dengan tuntunan, sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, para ulama mujtahid kita. Bagaimana cara ngurus jenazah yang layak, gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, ada hal yang ideal atau pada masa normal, ngurus mayit pada masa-masa waktu yang normal itu mah harus ideal, Bu. Contoh, Bu, ketika tsunami Aceh, Pak, Bu, teman saya yang ikut relawan ke sana, ngurus mayitnya nggak bisa ideal normal kayak meninggal biasa. Wah, itu mah tata caranya lain lagi. Yang kedua, kondisi meninggal yang sudah, maaf ya, yang sudah tidak berbentuk. Punten ya, abi ngadeg ya sih teh. Iya mah badan, Bu, utuh. Kumaha mun maot teh tinggal ramona unggul sapotong hiji. Disolatkeun teh, Bu, disimpan pakai pasaran, diboehan, dimandian, curug hiji. Misalkan kieu. Naik kapal, Bu. Jegur, meninggal, jegur, hancur kapalnya, semua hancur. Ternyata cuma tersisa jari telunjuk doang sepotong. Apakah itu perlu disolatin, dimandian, dikafanin, perlu dikubur? Kayak gitu. Itu kondisi yang kedua. Kondisi selanjutnya kondisi yang normal, kondisi dimana yang meninggalnya itu utuh, badannya semuanya utuh dan tidak ada lagi hal-hal yang menghalangi supaya dalam pengurusannya normal. Waktu kemarin COVID mampu, Pak, itu nggak jelas itu ngurusnya, nggak tahu gimana itu ngurusnya. Dipegang sieun, Bu, dibuka kain kafan, was sieun teh, Pak, gitu ya. Sieun mautnya ada sarua, sieun maut kudu maut gitu ya. Gitu ya, itu kondisi-kondisi yang berat. Ini kita ngobrolin cerita tentang bagaimana mengurus jenazah yang ideal, normal posisinya. Bapak Ibu yang saya hormati, materi mah sudah ada di sini, tinggal dibaca saja. Saya ingin langsung praktek bagaimana cara memulasara jenazah itu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan sunnah, sehingga ketika dalam pelaksanaannya, kenapa kalau ada yang meninggal sok pada pergi, Bu, Pak? Bukan pergi, maksudnya menghindar, ngaleos leungit, indungna maot, pura-pura sibuk kemana gitu leungit, bapakna maot sibuk nguruskan warisan segala rupa. Bukan itu, Pak, yang diutamakan. Bagaimana ngurus jenazah dulu yang benar.
Nah, bagi kita dituntut mempunyai kemampuan dan keterampilan supaya mengurus jenazah itu dengan benar, dengan tertib, sesuai dengan tuntunan sunnah. Gitu Pak Bu ya. Sebelum dilanjut lagi, yang perlu diperhatikan sebelum meninggal itu ada apa ya? Ada kondisi yang meninggal. Pertama karena sakit. Nah, yang ketika sakit ini bagi kita yang sedang sehat, pertama harus menjaga yang sakit ini supaya Ibu, Bapak terang kabongohan teh apa ya kabongohan? Kecolongan lah. Nyau-nyau geus maot. Ku sabab teu ditungguan. Nah gitu. Kumar gitu ditungguan, kacolongan malaikat teh jauh datang leungit, nyawa-nyawa tinggal jadi bangke. Nah, maksudnya ketika ada yang meninggal itu ditunggu. Kenapa ditunggu? Kita lihat kondisinya. Nah, Rasul memberikan anjuran, memberikan pelajaran bagi kita. Laqinu mautakum. Ditalkinan, Pak, Bu. Yang sakit itu jangan disimpan di kamar anu poek, di juru sempit, bau gitu, jangan. Kalau bisa mah di tempat yang terang supaya semua orang mudah melihatnya dan memantaunya. Apalagi itu orang tua kita udah di kamar sempit, gelap, sumpek, bau, wah itu udah adabnya mana kita terhadap orang tua itu. Nauzubillahi min dzalik, ya Allah, sama orang tua begitu. Simpan di tempat yang enak, yang nyaman, pencahayaan, gitu ya. Supaya apa? Supaya ketahuan ketika dia sedang sakit parah atau ketika sakaratul maut. Nah, ketika mendekati sakaratul maut itu Rasul mengajarkan kita laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ada juga hadis yang lain, laqinu mautakum bi qiraati Yasin. Jadi pas orang yang mau sakarat itu bacain Yasin, wah Bu. Ditinggalkeun, diantepkeun, wah nyawa-nyawa maut teh. Gitu ya. Kumaha cara menalkinkan? Ya, ketika sedang sakaratul maut, di telinganya dibisikkan la ilaha illallah. Cukup aja sekali. Untuk mengingatkan saja, gitu ya. Karena ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, itu bagi kita yang sedang sehat mendampingi orang yang sakit. Itu kondisi sebelum meninggal orang yang sakit. Selanjutnya kalau yang normal itu biasa saja, kita langsung ngurus ke misalkan kecelakaan atau kena serangan jantung atau stroke, jatuh dan segala macamnya, itu mungkin tidak memerlukan hal-hal seperti itu ya. Kita langsung mengurus. Dan bagaimana cara pengurusannya? Ketika orang yang sudah meninggal itu jangan gagap, Bu. Jangan gagap, jangan was-was, siun. Nanti Pak riweuh. Gabut, bukan gabut nanti. Apa? Gagap. Enggak jelas apa yang harus dilakukan, apa yang harus saya lakukan. Nah, sekarang setelah pelatihan ini, setelah bimbingan ini, semoga Bapak Ibu tidak gagap lagi, tidak was-was lagi, tidak ragu lagi. Tong hariwang, Bu. Gitu ya. Apa yang harus dilakukan pertama ketika sudah meninggal? Nih, anggap saja sudah meninggal gitunya. Apa? Pertama, ucapkan innalillah dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lain ngagoak, Bu. Hai, anak aing maut, lain gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang pertama. Yang kedua, tutup, usap mukanya. Selanjutnya jika mulutnya terbuka, diikat. Selanjutnya disimpan di tempat yang nyaman. Direbahkan di tempat yang nyaman, menghadap kiblat. Jangan langsung di lantai ya, pakai kasur dulu, pakai karpet dan segala macamnya. Gimana caranya supaya dia itu nyaman, gitu ya. Terus kakinya diluruskan, tangannya dilipat begini. Nggak usah sama orang lain, Bu, Pak.
sama kita aja. Jangan gagap, jangan ragu. Dari situ ketenangan. Udah, yang waktunya meninggal kita sadar. Jadi kalau kita tahu makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bu, kita tuh nggak akan gagap. Artinya kan innalillah, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu teh bentuk ketawakalan, Bu. Setelah itu berdiri ditidurkan menghadap kiblat, tutup dengan kain, tutup dengan selimut dan segala macamnya, sambil menunggu tindakan berikut. Apa tindakan berikutnya? Umumkan. Di mana umumkannya? Jangan di WhatsApp aja, Bu. Di WhatsApp mah jelema nu jarauh, di masjid atau di mana we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos ngantunkeun wargi urang sadayana anu namina Bapak Pulan bin Pulan, Ibu Pulan bin Pulan, bieu tabus 4:30 kayak gitu. Itu diumumkan supaya orang lain tahu. Nanti datang gitu ya, melayat. Bagi kita sebagai ahli waris, sebagai keluarga dan keluarga dekat, segera ngurus. Disunahkan untuk segera mengurus jenazah. Tentunya dengan segala musyawarah dan segala macamnya. Tong riweuh. Cuk lanjutna, tong waka nungguan si teteh di Jakarta can balik. Ribut eta mah. Ribut apa ngurusin ribut pemulasaraan jenazah. Telepon heula segala macam. Sibuk, gagap. Nah, itu gagap kayak gitu tuh. Maka yang perlu diumumkan dulu, diumumkan aja dulu. Si mayit jenazah simpan aja dulu supaya nyaman gitu ya. Kalau udah beres, selanjutnya musyawarah keluarga, selanjutnya lanjut ke pemulasaraan. Bagi para petugas, kita sebagai yang berniat ikhlas lillahi ta'ala ngurus jenazah, nih siap-siap ikhlas lillahi ta'ala. Selanjutnya Pak Bu, setelah memastikan ini meninggal, pertama mukanya dulu diusap. Mukanya dulu diusap. Jangan dimiringin, lurusin. Dikasih bantal Pak Bu ya, di situnya dikasih pakai handuk aja dulu, pakai handuk. Dipakai ganjel, jangan langsung ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya tangannya dilipat ke sini aja. Atau seperti sholat, yang kiri di bawah, yang kanan di atas Bu ya. Oke, selanjutnya kakinya dirapatkan dan diikat kalau perlu diikat ya, supaya ini nih jempolnya diikat Pak Bu. Ini tangan juga kalau mau diikat bisa. Ini si ganu bener imam mawatna imam. Oke, diikat Bu ya, bisa diikat. Belum ada ya itunya. Oke, tidak apa-apa, tidak usah. Oke Pak Bu, setelah itu ditutup pakai apa? Pakai kain atau pakai selimut. Bagusnya pakai samping kebat ya Bu ya. Samping yang motif batik itu ditutup supaya lebih terjaga Bu. Ditutup aja full, ditutup supaya ini. Nah, karena ini mulutnya terbuka, bisa diikat nih ke kepala gitu ya. Oke, selanjutnya setelah itu ini udah beres Bu Pak ya. Oke, setelah itu para petugas yang siap untuk mengurus jenazah ini mempersiapkan alat-alat. Apa saja alat-alatnya? Mungkin yang standar saja Bu ya. Nanti mungkin saya ke panitia juga ngasih apa saja peralatan yang standar. Jadi ada peralatan ideal, ada peralatan standar. Kalau ideal mah lengkap itu ada listnya, ada juga peralatan yang lu coba anggap aja standar 1 lah ya. Maksud standar 1 teh minimal ada cukup untuk pemulasaraan. Kalau lengkapnya mah sampai ke pacul, sekop, begitu kudu aya Bu Pak. Oke. Setelah itu kita mempersiapkan peralatan sebelum memulai itu. Sebelum memulai pastikan dulu ada petugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua pastikan dulu peralatannya ada. Yang ketiga
pastikan dulu liang lahat itu sudah ada, juga sudah dipersiapkan. Supaya apa? Ketika ini beres, liang lahat beres, menyolatkan beres dan segala macam, tinggal siap nanti liang lahatnya. Jadi ini tim komunikasinya. Bapak Ibu nih, bagi keluarga nanti ada yang meninggal, tong cicingin Bu, Pak. Langsung satset. Sok bagi tugas gitu. Siapa kakak yang tertua, orang yang tertua, yang dituakan siapa? Segera satset. Gitu ya. Oke, bermusyawarah dengan keluarga. Setelah itu semua beres, baru eksekusi. Ya, Pak, Bu. Maksudnya supaya jenazah ini segera dipulasara, diurus, gitu ya. Anggap semua sudah beres, Pak, Bu ya. Liang lahat sudah beres, sudah ada petugasnya, peralatannya sudah ada, petugas pemulasaranya sudah ada. Oke. Tahap selanjutnya apa, Bu? Ada 4 kewajiban bagi orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Gitu ya. Kewajiban itu yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan. Nah, itu kewajiban. Itu 4 kewajiban bagi orang yang hidup. Nah, tuntunan itu harus sesuai dengan sunnah gitu ya. Sebenarnya mayit mah di kumaha-kumaha ge moal protes, Bu, Pak. Saya mau pakai dasi, saya mau pakai kemeja, moal protes. Gitu ya. Seperti itulah. Jadi mayit itu seperti tamu. Gitu ya. Tahu tamu, Bu? Orang bertamu, yang bertamu juga sih gak mayit kudu nama. Gak boleh protes, yang tamu itu sama pengen kopi kenapa dikasihnya energen misalkan gitu ya. Adaifu kal mayit. Tamu itu seperti mayit. Kita balikan, mayit juga seperti tamu yang mau pulang gitu ya. Oke, lanjut Bu ya. Kewajiban pertama adalah memandikan. Nah, proses memandikan sederhana Pak Bu ya. Siapa yang mau praktek simulasi? Ikhwan aja, ikhwan. Siapa? Ikhwan aja, ikhwan. Berdua atau bertiga boleh. Berdua atau bertiga boleh. Berdua atau bertiga boleh. Memandikan memang harus di atas ya, supaya lebih mudah. Nanti untuk mengkafani di bawah, supaya lebih leluasa kalau di bawah. Pertama, yang mau memandikan itu pastikan dulu peralatannya ada. Peralatan yang harus ada itu ya sesuaikan saja. Coba dipakai itunya tuh. Apa? Nah, itunya dipakai coba. Nah, itu kalau saya pribadi mah Bu, tara make nugi pinjam dulu. Saya mah tara make nugi, apa ini namanya teh? Sarung tangan ini. Saya mah langsung aja tangan kosong karena ada ininya, ada jimatnya. Kesini pakai yang ginian, saya mah tara gitu. Kenapa? Langsung aja. Selanjutnya pakai ini masker. Ada masker? Pakai masker. Ya harus pakai maskernya pakai. Itu satu kasih. Itu maskernya pakai juga. Ini supaya terasa ya prakteknya Mbak Bu ya. Pakai masker. Kenapa pakai masker? Nah, saya juga dari dulu nggak pernah pakai masker. Langsung aja. Nah, nuka karek mah komo nuka karek yang baru pertama kali mandiin mayit pakai masker. Nah, pakailah gitu. Itu mah pengalaman gitu ya. Oke, di Pasihan ieu jampena meh teu sebel. Sebel, Bu. Pertama mah sebel. Kenapa? Karena nyebelin. Enggak. Insya Allah enggak kalau pakai ini ya. Selanjutnya pastikan peralatannya sudah siap. Mau pakai tergantung situasi Pak Bu. Kalau cuacanya dingin pakai air hangat. Kalau cuacanya normal ya biasa aja, air biasa saja. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Tahu yang harus dilakukan? Setelah dibawa ke tempat pemandian yang tertutup ya. Yang memandikan keluarga dekat termasuk para petugas yang siap bertugas. Selanjutnya setelah tertutup siap, pertama niat dulu. Niat sudah berwudu.
dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Selanjutnya setelah berniat untuk memandikan mayit, terutama ikhlas ya, niatkan supaya bisa menjaga diri dari dari hal-hal yang negatif ya, terutama melihat kekurangan si mayit. Si mayitnya misalkan di sininya ada tato, misalkan tatonya bulat, oh itu mah naga itu mah. Di sininya kalajengking misalkan, di sininya orai gitu ya, biarin aja nggak apa-apa, itu dijaga mulut itu ya. Setelah berniat ikhlas, berniat dan segala macam sudah siap, peralatannya sudah siap, ditutup. Nah, praktek selanjutnya adalah membersihkan kotoran. Coba bersihkan kotoran yang ada di luar. Bersihkan kotoran misalkan apa saja, di muka, di hidung, di mulut, di kaki, di kemaluan, gitu ya. Bersihkan pokoknya. Ini sebelum mulai mandian Bu ya. Ini belum mulai ini. Ya, bersihkan kotoran yang menempel dulu. Misalkan apa? Kukunya potong dulu. Apalagi misalkan ada luka, dibersihkan dulu, ditutup dulu. Misalkan di sini bekas kecelakaan, di sininya kena samurai, dah budak kuku ya mah budaknya budak bangor, tawuran, kena samurai, bad, ya. Tutup dulu. Nah ini jangan kena air, nah, segala macam. Pastikan dulu semua nggak ada luka atau lukanya sudah tertutup atau lukanya sudah sembuh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah begitu, kotoran-kotoran yang di luar ini terpastikan sudah terbuang. Barulah mulai di situ. Langkah pertama adalah mewudukan dulu, ngawuduan heula. Ngawuduan kumaha? Nya wudu normal, cuman kurang di wuduanana gitu ya. Mau cuci muka, gitu ya. Cuci muka dan segala macamnya. Bagaimana normalnya wudu ya, gitu ya. Nah segala macamnya sampai ke kaki. Beres wudu, baru memandikan. Memandikan yang pertama pembilasan pertama, pakai gayung. Ini bilasan pertama pakai gayung ini, sebentar. Bilasan pertama pakai gayung ini supaya membasahi dulu ya. Ini ditutup pakai mana ada handuk? Oh. Cabut dulu handuknya, pinjam dulu handuknya. Nah, gitu ya. Ini cara cara memandikannya, bagi-bagi tugas supaya tuntas. Jadi jangan tong dicoo lah, nah bahasa Indonesia tong diconya. Tong dicoo mayit hayo dibersihin, bersihan, terus dibersihan. Jangan kasihan Bu, sakit dia juga merasakan sakit. Bagi-bagi tugas, tim kanan, tim tengah, tim ujung, tim kiri, diulang. Tim atas, tim tengah, tim belakang, tim bawah, tim kanan, tim kiri. Misalkan 6 orang, itu cepet. Pertama dari atas dulu, yang ini, yang kanan terus ke bawah dan segala macam. Kalau 6 orang, itu lebih cepat lagi, gitu ya. Itu lebih cepat lagi. Cara membersihkannya dibasahi dulu. Cara membasah yang pertama mah boleh ya, boleh gini ya. Ini dibasahin atau pakai selang gini ya, gitu ya. Itu membasahi dulu. Ada beberapa pendapat, gitu ya, jangan dikena tangan dulu. Kenapa? Karena nanti mustakmal. Karena kalau kata tangan kita ini jadi mustakmal air yang ke bawah ini. Maka sebisa mungkin langsung saja, langsung gini aja, gitu ya. Makanya pelan-pelan. Kalau mau langsung ke sini itu boleh mungkin ya, tapi itu hanya pendapat saja. Maksudnya supaya status airnya tidak jadi mustakmal. Kalau hemat saya dikucurkan ke badan langsung. Terus ini kalau bagian bawah masuk gitu ya, pakai selang gitu, segala macamnya. Nah itu bilasan pertama. Selanjutnya yang kedua adalah pakai sabun dan segala macamnya dan teman-temannya. Sabun, sampo dan segala macamnya. Setelah itu pakai sabun, pelan-pelan Pak Bu ya. Terus setelah itu nanti dimiringkan, pegang sebelah sana, pegang supaya miringnya diam.
Yang tim sebelah kiri, nah ini tadi pas membersihkan kotoran itu melihat kondisi saja. Kalau mayatnya sehat dan segala macamnya, kudu dipaksa diperejelkan, Bu ya. Cukup aja, lihat aja kotorannya. Kalau sudah bersih ya sudah cukup. Nih dikasih sabun dan segala macamnya. Oke. Sekarang miringkan sebelah sini. Miringkan. Yang tim sebelah sana nyuci ya. Ya, tim sebelah sana selanjutnya. Kita Bu ya ke Hartos Bu ya. Beres, cukup. Udah tuh baru ngasih kosok selanjutnya kita siram lagi. Kade tong lila teuing. Jangan terlalu lama, kasihan. Nah gitu langsung kita bilas. Bilasan sabun. Silakan setelah itu bilasan sabun. Bilasan sabun seperti yang tadi aja sama ya. Sampai sabun-sabunnya hilang, dimiringkan kembali. Banjur lagi, miringkan lagi, banjur lagi dan segala macamnya. Rambutnya juga sama ya, pelan-pelan. Intinya tertib, hati-hati, jangan buru-buru. Tegurung gusuh Bu ya. Pelan saja. Pelan saja. Pengalaman saya pribadi 40 menit. Beres. 40 menit. Iya mah sejam nanaonan itu dicoo gitu. Ditelek-telek. Ngapain? Nggak usah lama-lama, kasihan. Gitu ya. Udah beres. Baru siraman yang ketiga adalah dengan air yang dicampur dengan kapur barus, daun bidara dan segala macamnya. Kumaha kebiasaan lah itu mah. Gimana kebiasaan saja. Ini udah bersih Bu. Ya, udah bersih dari kotoran. Tinggal bilasan terakhir supaya si kulitnya jadi kesat. Pakai daun bidara gitu ya. Bubuk daun bidara banyak lah. Itu mah tergantung kebiasaan di setiap daerah, bebas itu mah. Itu mah bebas, nggak jadi wajib. Udah gitu bilasan terakhir supaya kulitnya jadi kesat. Biasanya pakai sabun itu sok leur. Ya, licin. Nah, kalau begitu pakai daun bidara itu lebih bagus. Itu jadi kesat, setelah dibanjur dan segala macamnya beres. Nah, setelah itu lanjut adalah ke tahap yang selanjutnya adalah mengeringkan. Ngeringinnya Pak Bu pakai handuk. Pakai handuk. Tong digosok-gosok siga kita mandi Pak Bu ya. Pelan-pelan aja. Gitu dah. Gitu ya. Kalau ada kanebo lebih bagus lagi, si bawahnya dilap dulu. Jadi di bawahnya juga udah kering, baru pakai handuk. Ditekan-tekan aja. Gitu ya. Semua ditekan-tekan. Udah gitu, ini kain yang tadi basah diganti dengan kain yang baru yang kering. Kan tadi mah basah nih. Pakai kain kebat lah, samping kebat yang baru, tutupan. Bawahnya juga sama dimiringin lagi. Miringkan. Lap ya. Sebelah sana miringkan lagi, lap lagi sampai kering. Gitu ya. Dituuskeun heula Bu ya. Dituuskeun heula. Dituuskeun supaya kering ya. Selanjutnya siapkan kapas. Kapas apa? Ada kapas? Nah, nggak usah, nggak ada mah. Kapas, buat apa kapas? Pertama, miringin lagi dulu. Punten, lubang pantatnya dikasih kapas. Kasih kapas agak banyak supaya, terus di bantalan pantatnya juga dikasih kapas. Oke, cukup. Ada luka. Tadi itu urut samurai itu ya tadi. Kasih kapas. Bagaimana kalau pakai obat? Tidak perlu pakai obat mungkin ya. Itu mah tergantung, harus konsultasi dulu dengan dokter apakah harus pakai obat atau tidak. Apalagi harus pakai kapas. Mata tutup pakai kapas, hidung, mulut. Kalau perempuan dadanya kapas, pusarnya, kemaluannya pakai kapas. Agak banyakan. Gimana? Telinga ada pakai kapas. Semua perlubang-lubangan dikasih kapas. Termasuk luka dikasih kapas. Sakumaha kapasna macam-macam Bu. Kumaha kebiasaan.
Ai sunahnya mah setiap lubang yang dikasih kapas, tapi banyaknya mah semua badan dikasih kapas. Ada yang begitu. Oh nggak apa-apa, ini silahkan kalau kapasnya banyak. Lebih bagus lagi. Kenapa? Supaya nyaman aja mayitnya. Tapi setiap perlubangan dan segala macam udah ketutup, udah cukup. Udah cukup pakai kapas. Selanjutnya ngapain, Bu? Pindahkan ke tempat apa? Tempat yang buat kain kafan. Oke, ini ada kain kafannya. Sekarang kita lanjut ini ya. Tunggu dulu bentar. Sebentar. Untuk kain kafan untuk perempuan itu 5 lapis ya. Untuk laki-laki itu 3 lapis. Itu udah cukup ya. Itu ideal, normal. Ukurannya bagaimana? Ukurannya itu kalau tinggi badannya itu dari setiap tinggi badan dilebihin 20 cm. Kalau saya pribadi kebiasaan begitu ya. Ke atas 20 cm, ke bawah dilebihin 20 cm. Jadi tong siga simut ditarik suku katingali tiris. Dihanapkeun banget kami gitu ya. Terus lebarnya segimana lebarnya? 1,5 meter. Itu udah ideal, cukup lah. Tergantung kondisi badannya sakumaha gitu ya. Sok aja langsung sendiri Mas. Oke Bapak Ibu yang saya hormati. Selanjutnya supaya anggap aja gini 3 lapis Pak Bu ya. Ini lapisan pertama kita sudah tadi diisi kapur barus dan parfum segala macamnya. Selanjutnya ini kan masih tertutup ya pakai kain. Caranya gini. Kain. Sedikit-sedikit nutupnya. Ini ada yang ngebuka, coba buka. Ini ada yang masukin ini ke sini. Ini ada yang ngebuka nahan ini tutup sedikit-sedikit ya. Nah, gitu Pak Bu ya. Sama sebelah sana juga. Ini ngebuka biar auratnya nggak kebuka. Nah, begitu. Udah kan ini lepasin gitu. Nah, ini ini masukin ke dalam. Buka ke dalam. Kalau ini usahakan ini ketekan sama ini. Ya. Selanjutnya ini sampai ke sini. Nah, gitu. Nah, itu juga sama. Angkat aja, miringin nah gitu. Nah, jangan tarik dulu, tarik. Nah, itu tarik. Sampai lapisan selanjutnya begitu. Lapisan kedua, ketiga, keempat, kelima sama begitu. Oke. Nah, setelah itu tarik, putar, tarik. Ah, gitu. Ini juga sama, diputar, tarik supaya kencang. Cing wawag, cing pageh. Sehingga pas kita mangku itu non seseg lahnya, seseg teu hariwang mangku ge teu sieun merosot dan segala macamnya. Begitu ya. Nah, di sini nanti kita bikin apa namanya? Kita diikat di sini. Ikat aja. Nah, gitu ya. Cocok can ya jadi mayat ya. Udah cocok. Tiasa lah pakai dugi ka dieu pakinnya. Tiasa Pak Bu. Bisa ya. Tong hariwang. Makanya kalau ada yang meninggal ikutan Pak, meninggal. Kalau ada yang meninggal itu ikut ngurus maksudnya ya. Supaya terbiasa kita ngurus. Nah, nggak usah banyak bicara. Pokoknya harus ada leadernya, harus ada ketuanya. Mengapa? Nggak usah berisik, langsung aja. Setelah itu diangkat, disimpan di tempat yang layak atau mungkin di situ lagi nggak apa-apa. Disimpan di tempat yang nyaman. Yang nyaman mun cicing dininya ge tibra gitu ya. Tibra tidur ya. Tutup lagi pakai kain gitu ya. Gitu aja kartu ya.
Cukup segitu mengkafani dan memandikan dan mengkafani. Talinya itu ganjil ya. 5 gitu ya. 5 itu cukup lah. 1 2 3 4 5. Itu cukup. Hitungannya 5 lah, ganjil supaya pas gitu ya. Kalau mayitnya laki-laki kita apa namanya? Sok posisinya di sini. Nah, ya dekat kepala gitu ya. Tuh, kalau mayitnya perempuan agak ke tengah. Nah, gitu ya. Ikuti saya. Usolli. Ikuti saya. Ini imam dan makmum ikuti. Imam dan makmum ikuti. Usolli sunnatan. Usolli sunnatan ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Nah, yang pertama itu baca Fatihah, Bu ya. Hafal Fatihah mah hafal merenya. Fatihah hafal. Lanjut nih Allahu akbar. Baca salawat. Salawat apa saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Itu takbir kedua. Takbir ketiga Allahu akbar. Baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi dan selanjutnya. Takbir yang keempat Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'da waqtina wa terus wa akrim rizqahu sampai beres ya. Setelah itu barulah salat mayit. Kalau ada hutang piutang, janji yang belum terpenuhi, itu masih selamat Idul Fitri itu. Mohon maaf lahir batin itu. Janji yang belum terpenuhi, hutang yang belum terbayarkan, mohon segera dilunaskan. Enggak gitu. Silakan untuk menghubungi pihak keluarga dan ahli waris. Cek ahli waris aingnya. Teu ngarasa ada. Kayak gitu ya. Nah itu silakan, tapi itu pihak keluarga harus begitu. Kalau ada pihak yang lain yang merasa terbebani dengan piutang. Kalau ada hutang piutang hak adami, silakan datang ke ahli waris, ke keluarga. Bisa menghubungi saya. Misalkan gitu, atau keluarga, atau bapak, atau kakak dan segala macamnya. Kartos bapak ibu ya. Setelah itu sampai menyolatkan bisa. Gitu. Kalau ada ritual yang lain, misalkan tahlilan, Al-Fatihah, segala macamnya itu, La ilaha illallah dan segala macam sampai beresnya. Itu silakan ikuti saja, nggak apa-apa. Tapi yang pokoknya adalah menyolatkan seperti yang tadi. Maka bagi kita sebagai muslim dan muslimah, pelajari ilmunya. Di sini saya tidak akan menyampaikan itu. Maksud saya supaya kita mau belajar aja itu untuk bacaan-bacanya ya. Beres dah menyolatkan. Selanjutnya kita menguburkan. Setelah diangkat di bawah itu minimal Pak Bu ada 3 orang di bawah di liang lahat. Silahkan berdiri lagi. Berdiri lagi itu yang bertiga. Angkat coba di sana. Nah, gitu. Nah, itu anggap aja angkat ya. Nah, setelah diterima gitu ya. Baca doa bismillah. Ikuti bismillah. Wa ala millati Rasulillah. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Teu apalkeun ke apalkeun. Miringkan. Tah di bab pali dieu mah tali-talinya dibuka. Tali-talinya dibuka. Teu dibuka kita nanaon Pak Bu. Da moal ngaririwaan jeung moal hudang deui. Saya urang teu dibuka saha tadi nu ngoborkeun. Moal kitu moal. Maksudnya dibuka itu supaya mempermudah untuk terurai lah, pembusukan terurai gitu ya. Pipinya terbuka menyentuh tangan. Apakah harus begitu? Enggak juga begitu, enggak harus begitu juga. Ya, yang pasti mah ini terbuka supaya untuk apa namanya? Untuk mempermudah ya, mempercepat
pembusukan gitulah. Pero aku dek jeg-jeg goe gitu ya. Ada yang jeg-jeg ujul. Miringkan, ditahan pakai tanah dan segala macamnya. Ini kondisi di kita Bu ya. Kalau di sini mungkin sama nggak kayak gini Bu? Soalnya saya beberapa kali tempat berbeda Bu. Si liang lahatnya tuh Bu, liang lahat gitu. Kan kalau biasanya di pinggirnya di ini di sopak gitu ya. Ini enggak Bu, di tengahnya Bu, di tengahnya dibikin lubang lagi, disimpan di situ. Papannya nggak miring begini Pak Bu, begini Bu, di entep. Kebayang Bu ya? Jadi liang lahat begini, di tengahnya bikin lubang lagi, panjang sesuai dengan panjang si mayit. Setelah diterima, disimpan di bawah, nggak dimiringin. Jeg-jeregus kaki. Dibuka apa namanya talinya, baru ditutup ku papan gitu. Jadi nutup papan aja lain miring, jadi dijajarkan datar. Itu saya berapa kali, beberapa tempat macam-macam, dan itu nggak baku, nggak mesti harus begitu. Nu pasti mah tong ditangtungkeun karunya cangkel. Nah gitu. Aya dan nu ditangtungkeun ya aya wae Bu. Tanahnya sempit mungkin ya. Nah gitu ya Bu ya. Nah itu mah nggak jadi patokan. Yang jadi patokan ada yang menguburkannya sesuai dengan apa namanya tuntunan Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah macam-macam Pak Bu, menguburkan itu tergantung kondisi tanah Bu. Seminggu yang lalu saya menguburkan Bu. Enggak menguburkan, enggak ikut ke dalam. Cuman saya ngikut dari sampai beres. Cuman ada yang biasa menguburkan. Kenapa saya nggak turun? China pinuh Bu. Pas nguburkan ini murid saya di sekolah Bu, Pak, meninggal gitu ceritanya. Ya saya ngurus lah intinya sampai beres, sampai menguburkan. Nah saya nggak ikut kemarin mah. Kenapa? Ngegali itu udah 2 meter itu cahaya Bu. Wah capek nggak apa? Diakutan deh. Dikeduk si cahaya itu Bu ya. Ditahu gitu. Itu nggak kering-kering Bu. Wah itu mah pakai orang banyak lah. 5 orang masuk. Langsung cepat. Pas surut langsung segera Bu ditutupkan. Airnya langsung keluar lagi. Itu 5 orang turun Bu langsung supaya cepat. Ember langsung terima. Rada garing langsung setelah ditutup deh. Itu yang lain naik. Tutup pakai papan. Lalu tanahnya juga bukan tanah kering Bu, lumpur Bu. Jadi yang ngaruang nang Bu nggak di bawah, pada naik semua gitu ya. Karena airnya udah mulai naik lagi, tutup lagi. Makanya ngegalinya juga dalam sekitar 2 meteran. Karena kalau kurang dari 2 meter jadi takut ya, karena itu tanahnya banyak air gitu. Sampai segitu Bu. Saya beberapa kali ngikuti proses di beberapa tempat dan perlu catatan Bu ya. Catatan pertama, ikuti sesuai dengan sunnah saja. Hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah, para ulama. Walaupun saya pribadi suka menambahkan Pak Bu sesuai dengan adat istiadat setempat. Adat istiadat setempat pakai keranda diputeran heula ku anak awewe na. Puputeran, Bu itu teh. Saya mah nggak pernah ini Bu. Biarkan itu mulai. Setelah sholat mayit, sasalaman, bere duit Bu. Wah itu mah atuh komo imam nama panggedena itu mah. Selanjutnya pas di kuburan, anak kecil juga dikasih uang dan segala macam. Itu mah nggak termasuk rukun ya. Bukan termasuk bagian dari pemulasaraan jenazah. Segitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila kekurangan. Ini mayitnya udah nggak tahan, pengen hidup lagi. Mohon maaf apabila kekurangan. Maksudnya begini Pak Bu ya. Semoga dengan pelatihan ini, dengan bimbingan ini bukan pelatihan anggap aja, ini mengingatkan kembali, karena saya yakin ini sudah terbiasa ya untuk pemulasaraan jenazah. Untuk yang muslim, kalau ada yang meninggal di tetangganya ikutan Pak ya, supaya supaya kita tahu tata cara, bahkan terlibat.
Terus usahakan jika ada keluarga kita yang meninggal, jangan orang lain yang ngurus Pak Bu, kita sok orang heula apa ti heula kahiji ku batur mah kudu dibayar, nah sok dibayar, nah dibayar misalnya. Ini bukan itu maksudnya, kahiji ku batur mah kita hilang ta'zim kita terhadap saudara, apalagi yang meninggalnya adalah orang tua, segera kita langsung turun tangan, jangan dinanti-nanti. Pertama, hilangkan was-was, gagap, gugup, nanti canggung, gak bisa, malu, jangan ikut. Nah di sini perlu ada leader juga supaya membimbing gitu ya. Saya harapkan semoga tim dari rekan-rekan dari Young Muslim ini juga bisa jadi pelopor, apalagi di masjid ini kata tadi Pak DKM ini alhamdulillah sudah mulai lagi Pak ya kajiannya ini. Semoga jadi pelopor lagi untuk melakukan kebaikan, terutama pemulasaraan jenazah jika di tetangganya warga sekitar ada yang meninggal. Segitu dulu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.